Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno dengan NIM 1201061053 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi, kelas 5B, konsentrasi manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan riset pemasaran jasa guru. Latar belakang masalah. Riset pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu manajer pemasaran dalam melakukan identifikasi berbagai kelompok konsumen yang memiliki kesamaan perhatian dalam suatu produk maupun jasa, dengan memahami dan menghitung lingkungan dan besaran dari kelompok konsumen dan kebutuhannya. Maka pemasaran akan mendapatkan keunggulan dari tingkat keunikan dan peluang keuntungan bagi kemajuan. Definisi riset marketing menurut Barnett dan Maton 2010 merupakan keterkaitan kelompok konsumen terhadap pemasar melalui keberadaan informasi-informasi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengidentifikasi peluang-peluang dan permasalahan yang meliputi generalisasi, perkembangan yang luar biasa, dan evaluasi pada tindakan implementasi pemasaran dan memonitor kinerja pemasaran perusahaan maupun institusi. Tujuannya yaitu berdasarkan latar belakang di atas. Maka tujuan dari adanya pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui apa itu sistem informasi dan riset pemasaran. Rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Jika menjadi guru, jelaskanlah bagaimana sistem informasi dan riset pemasaran Anda. Yang pertama yaitu ada sistem informasi pemasaran. Sebelum saya masuk kepada penjelasan sebagai seorang guru, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep sistem informasi pemasaran. Perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan agar dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara utuh. Informasi tersebut bisa tentang pesaing, penjual, perantara, dan pelaku serta kekuatan lain di pasar. Sistem informasi pemasaran terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Berikut ada beberapa tahap sistem informasi pemasaran. Tahap pertama yaitu menilai kebutuhan informasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi manajemen pemasaran dan manajer lainnya di perusahaan, tetapi juga untuk mitra eksternal. Yang tahap kedua yaitu mengembangkan informasi dari database internal, kegiatan intelijen pemasaran dan riset pemasaran. Tahap ketiga yaitu mendistribusikan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini untuk manajer. Dan menurut saya sistem informasi pemasaran sebagai seorang guru di sini contohnya yaitu memberikan data diri ke sekolah yang saya inginkan mengenai potensi-potensi yang saya miliki, seperti bisa menguasai teknologi dalam belajar mengajar, baik itu secara online, contohnya menggunakan GCR, Zoom, dan lain-lain, maupun secara offline, contohnya dalam menguasai laptop. Dan juga di sini saya juga memilih sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang cukup memadai sehingga nantinya memudahkan saya dalam memberikan informasi mengenai pembelajaran kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu riset pemasaran.
Sebelum masuk ke pada materi sebagai guru, saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep riset pemasaran. Proses riset pemasaran dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan riset seperti riset eksplorasi, deskriptif atau kausal. Yang kedua, mengembangkan rencana riset untuk mengumpulkan data baik dari sumber primer dan sekunder. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana riset pemasaran dengan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Yang keempat, menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Di sini yang riset pemasaran sebagai guru, yang pertama yaitu tujuan utama kami sebagai guru di sini memilih sekolah-sekolah yang memiliki mata pelajaran yang berkaitan dengan ekonomi sesuai dengan jurusan perkuliahan dan tentunya SMA yang menjadi riset pertama saya. Kedua, setelah itu di sini melihat atau mencari informasi bagaimana akreditasi sekolah yang kami inginkan, apakah memiliki akreditasi A atau B, dan letak lokasi sekolah tersebut berada di perkotaan ataupun dekat dengan wilayah yang banyak masyarakatnya. Yang ketiga, di sini sebagai guru melihat atau memilih pesaing yang sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dan sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki. Yang keempat, jika sudah yakin, maka pilihlah teks sekolah tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa bagaimana menjelaskan fungsi strategis sistem informasi pemasaran untuk mendukung strategi perusahaan. Lingkungan pemasaran berubah dengan kecepatan yang semakin meningkat, sehingga dibutuhkan informasi pasar yang seketika yang lebih besar daripada di waktu yang lalu. Terjadi pergeseran yang hebat sekali dari keinginan pembeli, dari persaingan harga ke persaingan non-harga. Karena perusahaan memperluas pemasaran geografis mereka, para manajer membutuhkan lebih banyak informasi secara lebih cepat. Karena pendapatan meningkat, pembeli menjadi lebih selektif dalam memilih barang. Saran yaitu untuk meramal tanggapan pembeli terhadap fitur, gaya, atribut lain yang berbeda-beda. Penjual harus beralih ke riset pemasaran. Karena para penjual semakin banyak menggunakan merek, diferensiasi produk, iklan, dan promosi penjualan. Merek membutuhkan informasi tentang efektivitas alat pemasaran mereka. Baik, sekian video yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.